sebuah kasih yang sempurna, kasih yang memperlihatkan begitu besarnya kasih Bapa bagi kami. Telah kami terima dengan sempurna, sebab Yesus sudah mati bagi kami, Yesus sudah bangkit bagi kami, Yesus naik ke sorga bagi kami, dan Roh-Mu dicurahkan dan berdiam di dalam kami. Satu yang kami percaya bahwa anugerah-Mu, kasih-Mu yang sempurna sudah kami terima dengan utuh lewat kehadiran Yesus Kristus dan pengorbanannya, dan lewat Roh-Mu yang kudus yang berdiam di dalam kami. Terima kasih, kami bangga menjadi anak. Kami bangga menjadi karya tebusan Tuhan. Kami bangga sebab kami berharga dan mulia, dan kami dikasihi oleh Tuhan bukan dengan kasih yang biasa-biasa, tapi Kau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, yaitu kasih-Mu sendiri, kasih yang sempurna, yaitu diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau. Maka inilah yang menjadi keyakinan kami. Atas dasar kasih-Mu yang besar, atas dasar kasih-Mu yang sempurna, atas dasar pengorbanan Yesus yang sempurna bagi kami, maka saat ini kami boleh berkata, tidak ada lagi yang perlu kami takutkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Ada orang yang bertanya kepada saya, dia bilang begini, BE, kan kita sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita, kita ini berharga, kita ini mulia, dan kita ini dikasihi. Seperti apa kasih yang kita terima dari Tuhan? Dan ketika pertanyaan itu muncul pada waktu pujian ini dinyanyikan dan berkata, kasih yang sempurna aku telah terima dari Bapa. Saudara, betul, kita ini berharga, kita ini mulia, kita dikasihi Tuhan. Maka bolak-balik saya katakan begini, tidak ada alasan buat saudara dan saya untuk minder. Tidak ada alasan bagi saudara untuk rendah diri. Tidak ada alasan bagi saudara untuk berkata tidak berharga. Kenapa? Sebab kasih yang sempurna sudah kita terima, kasih Bapa yang besar sudah kita terima. Sekarang kita lihat urutannya begini. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bagaimana kasih Bapa yang besar itu diwujudkan oleh Yesus? Pelan-pelan kita renungkan. Dia yang tidak berdosa bersedia dijadikan terkutuk.
Dia yang tidak bersalah bersedia disalibkan melebihi orang-orang yang berstatus sebagai penjahat. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yesus menggantikan saudara dan saya di kayu salib. Harusnya kitalah yang mati karena kutuk. Harusnya kitalah yang mati karena dosa. Harusnya kitalah yang dicambuk, kitalah yang disalibkan. Tapi Yesus dengan rela bersedia menggantikan posisi saudara dan saya. Dikatakan dia bahkan dianggap dan menjadi orang yang terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang disalibkan, yang dipakukan di kayu salib. Siapa Yesus? Dia adalah pribadi Bapa sendiri. Siapa Bapa itu? Yesus berkali-kali ngomong, aku adalah kasih. Aku adalah kasih. Dan kasih itu menjadi penebusan yang sempurna bagi saudara dan saya. Dan kasih itu menjadi cara Bapa untuk menebus saudara dan saya. Maka saya selalu katakan begini, berhenti untuk merasa tidak berarti, berhenti untuk merasa tidak berharga, berhenti untuk merasa tidak berguna. Kenapa? Sebab yang sempurna dari Bapa sudah dibayarkan untuk menebus saudara dan saya. Dan yang kedua, karya penebusan itu sempurna dan dia Yesus yang menebus saudara dan saya lewat Roh yang Kudus tinggal sekarang di dalam diri saudara. Maka ketika kita berkata kau beri apa yang kuminta, ketika firman Tuhan berkata carilah maka kamu akan menemukan, mintalah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, sangat jelas. Kenapa? Kalau Yesus aja bersedia mati buat saudara dan saya, maka kita boleh berkata kau beri apa yang kuminta. Engkau tidak membiarkan aku berjalan sendirian. Ya, kenapa? Sebab sekarang dia lewat Rohnya yang kudus tinggal di dalam diri saudara dan saya. Jadi kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Malam ini bangkitkan kepercayaan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dengan penuh ucapan syukur, kita naikkan pujian ini. Dengan penuh pengertian, bangkitkan imanmu dan biar pujian ini menjadi imanmu pada hari ini. Dan saya percaya, pada waktu engkau berkata, kau beri apa yang kuminta, sangat dimungkinkan. Kenapa? Sebab dia yang paling berharga mau mati buat saudara dan saya. Yuk, saya mengajak kita menaikkan pujian ini dengan penuh kepercayaan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, kasih karuniamu, kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat mencariku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal.
Bapa, Bapa kekal. Dan kasih yang sempurna itu, yaitu kasih Bapa, kasih yang tidak bercacat, kasih yang tidak bercela, kita terima bukan karena kebaikan. Saya berkali-kali bicara begini, tidak ada proposal kebaikan yang bisa kita bawa kepada Tuhan sehingga kita layak menerima yang terbaik dari Dia. Tidak ada proposal kebaikan yang kita bisa bawa kepada Tuhan untuk berkata, saya layak jadi anak. Tidak ada proposal kebaikan dari diri kita yang dapat kita bawa kepada Bapa untuk kita berkata bahwa saya layak jadi anak. Kenapa? Semua karena kasih karunia. Firman Tuhan berkata begini, mungkin ada orang yang bersedia mati untuk orang baik. Sekali lagi, mungkin dan sangat dimungkinkan ada orang yang bersedia mati berkorban untuk seseorang yang baik. Tapi untuk seorang yang jahat, untuk seorang yang berdosa, untuk seseorang yang tidak layak, ada orang yang bersedia mati baginya. Sekali lagi, untuk orang baik, mungkin ada yang orang bersedia. Kita mungkin sering mendengar ada orang yang punya utang budi, ada istilah balas budi. Kenapa? Karena kebaikan. Dan ada orang yang bersedia mati berkorban oleh karena orang yang baik. Sangat dimungkinkan. Tapi saudara bisa bayangkan gak, kalau seseorang bersedia mati untuk seorang yang jahat, kalau seseorang bersedia mati untuk yang berdosa, kalau seseorang bersedia mati untuk seseorang yang tidak layak, itu sangat wow. Dan siapa yang melakukannya? Yesus. Siapa yang mengerjakannya? Yesus. Atas dasar apa? Begitu besarnya kasih Bapa buat saudara dan saya. Dan ketika kita menerima bukan karena kebaikan, bukan karena kebenaran, bukan karena keperbuatan, bukan karena kehebatan, tapi semata-mata karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya selesai berkata begini, terlalu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada begitu banyak alasan bagi kita untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Kita yang tidak layak diangkat jadi anak. Daud berkata, jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa? Dia yang sudah mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang sudah menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang mengangkat hidupmu dari lubang kubur, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang membarui kekuatanmu sehingga kita menjadi seperti Raja Wali, seperti Raja Wali yang muda yang naik dengan kekuatan sayapnya. Saudara, saya mau malam ini, saya mau saat ini berhenti meratapi diri, berhenti melihat kekurangan, berhenti merasa tidak berharga. Engkau berharga, engkau mulia, dan engkau dikasihi oleh Tuhan.